Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Mega Nurlaili Nuria, NIM 036. Di sini saya dan kelompok saya akan menjelaskan tentang kekuasaan dan politik. Nah, kekuasaan itu sendiri merupakan kapasitas yang dimiliki oleh A untuk mempengaruhi B, sehingga B akan melakukan sesuai dengan keinginan A. Aspek yang paling penting dari kekuasaan adalah faktor ketergantungan. Ketergantungan itu sendiri adalah hubungan antara B dengan A, di mana A memiliki apa yang dibutuhkan oleh B. Sehingga semakin besar rasa ketergantungan B terhadap A, maka semakin besar juga kekuasaan A dalam hubungan tersebut. Selanjutnya, perbedaan antara kepemimpinan dengan kekuasaan. Kekuasaan tidak memerlukan kesesuaian tujuan, hanya ketergantungan semata. Sedangkan kepemimpinan memerlukan beberapa kesesuaian tujuan-tujuan antara pemimpin dengan yang dipimpin. Kepemimpinan menitikberatkan pada pengaruh ke arah bawah kepada para pengikutnya, sedangkan kekuasaan menitikberatkan pada taktik untuk memperoleh kepatuhan, sehingga menggunakan kekuasaan tersebut untuk mengendalikan para individu atau kelompok lainnya. Kemudian, dasar kekuasaan atau sumber kekuasaan dibagi menjadi dua pengelompokan umum. Yang pertama, kekuasaan formal, yang kedua, kekuasaan pribadi. Kekuasaan formal didasarkan pada posisi seorang individu di dalam organisasi. Kekuasaan formal dibagi lagi menjadi tiga. Yang pertama, kekuasaan paksaan, yaitu dasar kekuasaan yang bergantung pada ketakutan atas hasil yang negatif akibat kegagalan dalam memenuhi. Kemudian ada kekuasaan imbalan, yaitu pencapaian kepatuhan yang didasari pada kemampuan untuk mendistribusikan imbalan di mana orang lain menganggapnya berharga. Pemberian imbalan ini dapat berupa keuangan maupun non-keuangan. Dan yang terakhir ada kekuasaan legitimasi, yaitu pencapaian kekuasaan yang dihasilkan dari posisi orang tersebut di dalam hierarki formal suatu organisasi. Kemudian ada kekuasaan pribadi, yaitu kekuasaan yang didasarkan dari karakteristik unik individu tersebut. Kekuasaan pribadi itu ada dua. Yang pertama, kekuasaan karena keahlian, yaitu pengaruh yang didasarkan pada keahlian atau pengetahuan khusus. Yang kedua atau yang terakhir ada kekuasaan acuan, yaitu pengaruh yang didasarkan pada identifikasi dengan seseorang yang memiliki sumber daya atau sifat yang diinginkan. Kekuasaan acuan berkembang dari kekaguman lain atau rasa keinginan untuk menjadi seperti orang tersebut. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Latifah Maulidinasari, NIM 2018-210040. Di sini saya akan menjelaskan tentang merumuskan keberuntungan secara umum. Menurut contohnya, rumus umum adalah di mana ketika semakin tinggi keberuntungan B pada A, maka akan semakin tinggi kekuasaan yang dimiliki oleh A atas B. Contohnya adalah ketika Anda memiliki sesuatu yang dibutuhkan orang lain dan hanya Anda yang dapat memilikinya, maka Anda akan membuat orang lain bergantung kepada Anda. Dan apakah yang menciptakan keberuntungan? Keberuntungan akan meningkat ketika sumber daya yang dikendalikan tersebut adalah sangat penting, langka, dan tidak dapat tergantikan. Pentingnya, jika tidak ada satu orang pun yang menginginkan apa yang Anda miliki, maka tidak akan mampu menciptakan keberuntungan. Selanjutnya adalah kelangkaan. Kita mengamati kelangkaan keberuntungan dalam kategori kekuasaan jabatan, di mana penawaran tenaga kerja relatif lebih rendah terhadap pemerintah. Yang selanjutnya adalah tidak tergantikan. Semakin sedikit yang dapat menggantikan dengan layak suatu sumber daya, semakin besar pengendalian kekuasaan yang dimiliki oleh sumber daya tersebut. Di sini saya juga akan menjelaskan tentang kekuasaan taktik, yaitu cara-cara di mana para individu akan menerjemahkan kekuasaan yang mendasar ke dalam tindakan yang lebih spesifik. Riset telah mengidentifikasi 9 pengaruh taktik yang berbeda. Yang pertama adalah legitimasi, yaitu berdasar pada posisi wewenang
Anda atau menyampaikan permintaan yang sesuai dengan kebijakan atau aturan organisasi. Yang kedua adalah bujukan yang rasional, yaitu menyampaikan argumen-argumen yang logis dan bukti-bukti yang nyata untuk memperlihatkan bahwa sebuah permintaan tersebut wajar. Yang ketiga adalah daya tarik yang menjadi sumber inspirasi, yaitu membangun komitmen secara emosional. Yang keempat adalah pertukaran, memberikan imbalan kepada target, manfaat atau keuntungan sebagai pertukaran karena telah mengikuti permintaan. Yang kelima adalah daya tarik pribadi, yaitu meminta keuntungan yang didasarkan pada persahabatan atau kesetiaan. Yang keenam adalah menjilat, dengan menggunakan bujukan, pujian, atau perilaku yang ramah sebelum membuat permintaan. Yang ketujuh adalah tekanan, dengan menggunakan peringatan permintaan yang diulang-ulang dan diancam. Yang kedelapan adalah koalisi membuat daftar tujuan atau dukungan dan dari orang lain untuk membujuk target. Yang kesembilan adalah konsultasi, yaitu meningkatkan dukungan kepada sasaran dan melibatkan dalam memutuskan bagaimana Anda akan melanjutkan perencanaan Anda. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Dava Tri Puspitasari Purnomo dengan NIM 2018-210-041. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Dari beberapa taktik yang dijelaskan oleh rekan saya, ada beberapa yang lebih efektif dari yang lainnya. Yang pertama, bujukan yang rasional. Yang kedua, daya tarik yang menjadi sumber inspirasi. Yang ketiga, konsultasi. Nah, dari ketiga taktik ini cenderung menjadi sangat efektif ketika orang-orang tertarik pada hasil atau proses pengambilan keputusan. Kita juga bisa menggunakan dua taktik atau lebih secara bersamaan atau berurutan untuk dapat meningkatkan peluang keberhasilan. Nah, efektivitas beberapa pengaruh dari taktik bergantung pada arah pengaruh, seperti bujukan secara rasional, hanya merupakan taktik yang efektif di tingkat organisasi. Yang kedua, daya tarik yang memberikan inspirasi, hanya bekerja dengan sangat baik sebagai sebuah taktik yang mempengaruhi ke arah bawah dengan para bawahan. Yang ketiga, tekanan, hanya mempengaruhi ke arah bawah semata. Yang keempat, daya tarik pribadi dan koalisi, menjadi sangat efektif sebagai pengaruh lateral. Adapun faktor-faktor lain yang mempengaruhi efektivitas dari pengaruh meliputi urutan taktik, keahlian dalam menggunakan taktik, dan budaya organisasi. Selanjutnya, kemampuan berpolitik masing-masing orang berbeda, atau kemampuan mereka untuk mempengaruhi orang lain untuk mendorong tujuan mereka sendiri. Kemampuan berpolitik bagi orang-orang lebih efektif dari seluruh taktik yang berpengaruh. Kemampuan berpolitik juga lebih efektif ketika pertaruhannya tinggi, misalnya ketika individu bertanggung jawab atas hasil organisasi yang penting. Selanjutnya, bagaimana kekuasaan dapat mempengaruhi orang? Kekuasaan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi perilaku orang lain, sehingga orang lain tersebut akan berperilaku sesuai dengan yang diharapkan oleh orang yang memiliki kekuasaan. Dikutip dari Robbins dan Judge 2007. Kekuasaan mengandung suatu potensi atau kemampuan yang belum tentu efektif jika dilaksanakan dan suatu hubungan ketergantungan. Bisa saja seseorang memiliki suatu kekuasaan namun tidak digunakan oleh orang tersebut. Jadi kekuasaan merupakan suatu kemampuan atau potensi yang tidak akan terjadi jika tidak digunakan oleh orang yang memilikinya. Selanjutnya, kekuasaan juga merupakan suatu fungsi ketergantungan. Semakin besar ketergantungan Y kepada X, maka semakin besar kekuasaan X dalam hubungan tersebut. Jadi, ketergantungan didasarkan pada alternatif yang dipersepsikan oleh Y dan pentingnya alternatif yang ditempatkan oleh Y untuk dikendalikan oleh X. Seseorang hanya dapat memiliki kekuasaan atas diri orang lain jika ia dapat mengendalikan sesuatu yang diinginkan oleh orang lain tersebut. Contoh, orang tua memiliki kekuasaan yang sangat besar atas anaknya.
pada saat anak tersebut kuliahnya masih dibiayai oleh orang tuanya, ketika si anak telah lulus dan kemudian ia bekerja serta memiliki pendapatan sendiri, maka kekuasaan orang tua atas dirinya semakin berkurang. Selanjutnya, kekuasaan juga memiliki dampak negatif. Contohnya, seseorang yang memiliki kekuasaan ketika ia mendapat ancaman bagi kompetensi mereka, seseorang tersebut bisa mencemarkan nama baik orang yang menurut mereka sebagai ancaman. Orang-orang seperti ini cenderung mengambil keputusan yang menguntungkan mereka tetapi merugikan orang lain. Adapun efek positif dari kekuasaan yaitu akan memberikan energi dan mengarahkan pada pendekatan motivasi. Jadi dapat membuat orang semakin termotivasi untuk mencapai tujuannya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Madania Zulkarnain dengan NIM 2018-21150. Nah, di sini saya akan membahas lanjutan materi yang membahas mengenai kekuasaan yang tidak seimbang atau yang lebih berfokus pada kasus social harassment atau pelecehan seksual yang umumnya juga bisa terjadi di perusahaan. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan social harassment atau pelecehan seksual. Lalu, kita juga harus mengetahui kira-kira yang termasuk dalam kriteria social harassment itu apa saja. Nah, dan juga di sini saya akan membahas mengenai bagaimana langkah-langkah yang dilakukan oleh perusahaan ketika mengetahui ada situasi atau keadaan social harassment di dalam lingkungan kerja perusahaan tersebut. Jadi, social harassment merupakan segala aktivitas yang tidak diinginkan atas keadaan seksual seseorang yang mempengaruhi kinerja seseorang dan menciptakan suatu situasi kerja yang tidak nyaman. Jadi, social harassment itu terbagi menjadi dua macam. Ada yang secara nyata, ada juga yang secara tersirat. Dan untuk yang nyata, saya contohkan pada kondisi pertama, seperti misalnya ada bos dan sekretaris. Nah, si bos ini mengajak sekretarisnya untuk berkencan. Namun si sekretarisnya ini menolak ajakan si bosnya. Namun bosnya ini tetap memaksa sekretarisnya untuk mau diajak berkencan. Nah, ini juga termasuk salah satu contoh social harassment secara nyata. Dan lalu pada kondisi yang kedua, ada di mana saya gambarkan seorang bos dan juga seorang sekretaris juga ataupun karyawan. Nah, si bos ini memberikan ancaman kepada sekretaris atau bawahannya jika dia tidak mau untuk diajak melakukan proposal seksual. Nah, jika si bawahannya tadi menolak, dia akan diancam untuk dikeluarkan dari perusahaan atau mungkin akan diancam secara personal. Nah, ini juga termasuk contoh social harassment secara nyata. Jadi intinya secara garis besar social harassment secara nyata itu bisa dilihat secara nyata dan juga ada dilakukan sentuhan fisik. Nah, itu termasuk social harassment yang nyata. Lalu yang kedua tadi ada yang secara tersirat. Nah, yang secara tersirat ini misalnya seperti ada karyawan-karyawan yang melontarkan komentar-komentar yang merendahkan atau menyinggung perasaan orang lain, khususnya kaum wanita misalkan. Entah itu dia menjudge tinggi badannya atau mungkin karena fisiknya yang lain, itu juga termasuk social harassment yang secara tersirat. Walaupun ini disengaja atau tidak, itu tetap saja termasuk social harassment. Lalu yang kedua ada catcalling. Catcalling ini tuh contohnya seperti misal ada kaum karyawan karyawan laki-laki yang suka menggoda karyawan perempuan, misal Neng, sini dong. Nah, panggilan-panggilan seperti itu juga termasuk social harassment atau disebut catcalling. Nah, lalu yang ketiga ada juga misal dalam perusahaan ya, kan terkadang ada lelucon-lelucon yang memang seharusnya tidak
pantas untuk dilontarkan. Nah, itu atau mungkin lelucon yang bersifat lebih personal atau lebih mengarah ke arah seksual, itu juga termasuk social harassment. Lalu yang terakhir, bisa saja ketika ada perusahaan yang memasang lukisan atau artefak-artefak seksual seorang gadis, ya seorang perempuan lah, itu juga termasuk social harassment karena tidak pantas jika dipasang di lingkungan kerja. Nah, pertanyaannya, apakah social harassment itu cuma bisa terjadi pada wanita saja? Apakah social harassment itu cuma bisa terjadi pada karyawan-karyawan saja? Tidak bisa terjadi pada bos. Nah, perlu kalian ketahui, social harassment itu bisa terjadi kapan saja, di mana saja, dan pada kalangan mana saja. Bisa saja social harassment itu terjadi dari bos ke bawahan. Nah, bisa saja social harassment itu terjadi mungkin wanita yang memiliki jabatan tinggi yang menjadi korban social harassment dari karyawan di bawahnya. Itu juga bisa terjadi. Ataupun sebaliknya, bisa saja seorang wanita pun yang memiliki jabatan tinggi melecehkan karyawan prianya yang ada di perusahaannya. Itu juga bisa terjadi. Jadi, social harassment itu bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Itu pertanyaannya, memangnya kenapa perusahaan harus segitu memperhatikannya social harassment ini? Padahal kan social harassment itu yang terjadi ya pada individu-individunya, bukan pada perusahaannya langsung. Nah, di sini ketika adanya social harassment ini terjadi di lingkungan perusahaan atau terjadi pada salah satu karyawan di sebuah perusahaan, tentu akan mempengaruhi mental ataupun kinerja dari karyawan tersebut. Nah, di mana ketika kinerja karyawan atau mental karyawan tersebut terganggu, otomatis juga akan mengganggu performa kerjanya di suatu perusahaan. Dan juga lingkungan pekerjaan atau lingkungan kerja yang ada di perusahaan tersebut tidak akan terasa nyaman ketika terjadi social harassment. Nah, ada contoh kasus di perusahaan mobil Mitsubishi. Dia atau perusahaan tersebut membayar 34 juta dolar hanya untuk menyelesaikan kasus pelecehan seksual di perusahaannya. Tentu dibayangkan, jika perusahaan tidak memperhatikan tentang social harassment, tentu juga akan berpengaruh pada profit atau keproduktifan suatu perusahaan tersebut. Dilakukan oleh perusahaan untuk melindungi para pekerjanya dari social harassment itu apa? Nah, contohnya bisa saja perusahaan memastikan suatu kebijakan aktif yang mana mendefinisikan social harassment itu sendiri. Lalu yang kedua, bisa saja perusahaan meyakinkan pada para karyawannya, entah yang menjadi korban atau yang beresiko, agar ketika terjadi hal demikian tidak melakukan pembalasan balik baik pada pelaku maupun dendam kepada orang lain. Bisa dialihkan si korban ini tadi untuk melapor kepada departemen khusus atau manajer mengenai perlakuan yang dialaminya. Tentunya ada bagian sendiri yang mengatasi permasalahan ini di perusahaan tersebut. Lalu di sini peran Departemen Hukum dan juga Sumber Daya Manusia sangat kuat untuk menindak social harassment di perusahaan tersebut. Dan perusahaan juga harus memastikan para pelaku social harassment tersebut diberikan kedisiplinan atau bahkan dikeluarkan dari perusahaan tersebut agar tidak meresahkan. Dan juga yang terakhir, perusahaan bisa menerapkan seminar-seminar mengenai social harassment di perusahaan tersebut untuk meningkatkan kewaspadaan para karyawan mengenai social harassment di lingkungan kerja. Lalu sebenarnya social harassment itu tanggung jawab siapa? Tanggung jawab individu atau tanggung jawab manajer di perusahaan? Nah, kembali kepada diri kita masing-masing. Social harassment itu bisa terjadi kapanpun dan dimanapun. Memang bisa saja jika ini terjadi pada karyawan melapor pada manajernya. Namun, manajer tidak sepenuhnya mengawasi seluruh karyawannya. Tentu kita dari pihak karyawan itu sendiri juga harus mewaspadai
resiko-resiko terjadinya social harassment. Jadi dari pihak perusahaan pun menindaklanjuti, dan dari pihak kita sebagai karyawan juga harus melakukan kewaspadaan mandiri. Nah, setelah membahas mengenai social harassment, saya akan membahas mengenai kekuasaan yang beraksi, di mana mencakup dua hal, yaitu politik organisasi dan juga realitas politik. Dalam politik organisasi, itu menitikberatkan pada penggunaan kekuasaan yang digunakan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan di dalam suatu organisasi. Tujuannya, berperilaku politik seperti ini dalam organisasi yaitu sebagai peranan formal individu yang mempengaruhi distribusi dari keuntungan dan kerugian di dalam organisasi. Lalu, setelah itu membahas mengenai realitas politik. Nah, sebagian besar manajer beranggapan bahwa politik itu penting bagi suatu organisasi karena akan mempengaruhi keberlangsungan suatu organisasi tersebut. Nah, karena mereka menggambarkan demikian, yaitu menggambarkan bahwa politik itu merupakan suatu kejahatan yang diperlukan di suatu perusahaan untuk mempengaruhi seseorang demi tujuan organisasi. Nah, baik. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Yulia Nur Adityas dengan NIM 2018-210082. Di sini saya akan mempresentasikan faktor-faktor individu yang berisi 5 poin. Poin pertama adalah pengawasan diri sendiri yang tinggi. Lebih peka dengan isyarat sosial memperlihatkan tingkat kepatuhan sosial yang lebih tinggi dan biasanya lebih terampil dalam perilaku politik daripada pengawasan diri sendiri yang rendah. Poin kedua adalah tempat kondisi secara internal. Kendali secara internal lebih rentan untuk mengambil sikap yang proaktif dan berupaya untuk memanipulasi situasi untuk kepentingan mereka sendiri. Poin ketiga adalah investasi organisasional. Poin keempat adalah alternatif pekerjaan yang dipandang, dan poin kelima adalah ekspektasi atas keberhasilan. Investasi individu dalam organisasi alternatif yang dipandang dan ekspektasi atas keberhasilan mempengaruhi derajat manakah yang akan mengejar sarana tindakan politik yang tidak sah. Semakin banyak orang yang mengharapkan keuntungan di masa mendatang yang meningkatkan dari organisasi, semakin besar orang tersebut harus kehilangan jika dipaksakan dan kurang kemungkinan bagi mereka untuk menggunakan sarana. Yang kedua adalah faktor-faktor organisasi yang berisi dengan 9 poin. Poin pertama adalah realokasi sumber daya, poin kedua adalah peluang promosi, poin ketiga adalah kepercayaan yang rendah, poin keempat adalah peranan yang tidak jelas, poin kelima adalah sistem evaluasi kinerja yang tidak jelas, dan poin keenam adalah pelaksanaan pemberian imbalan yang tidak beresiko, dan poin ketujuh adalah pengambilan keputusan secara demokratis, poin kedelapan adalah tekanan kinerja yang tinggi, dan poin kesembilan adalah para manajer yang mementingkan diri sendiri. Yang kedua, bagaimana orang-orang memberikan tanggapan terhadap politik organisasi. Yang pertama, hubungan kinerja politik terlihat menjadi moderat oleh seseorang yang memahami bagaimana dan mengapa politik organisasi. Ketika pemahaman terhadap politik tinggi, maka kinerja cenderung meningkat karena individu akan melihat tindakan berpolitik sebagai peluang. Begitu sebaliknya, jika pemahaman terhadap politik rendah, maka individu akan melihat sebagai ancaman. Yang kedua, perilaku politik di tempat kerja memiliki efek yang moderat terhadap kepemimpinan yang beretika. Salah satu studi menemukan bahwa para pekerja pria lebih responsif terhadap kepemimpinan yang beretika dan menunjukkan perilaku kewargaan yang tinggi. Ketika politik maupun kepemimpinan yang beretika tersebut tinggi, sedangkan para wanita cenderung untuk terlibat dalam perilaku kewargaan ketika lingkungan secara konsisten beretika dan berpolitik. Ketiga, ketika para pekerja memandang politik sebagai sebuah ancaman, maka mereka seringkali memberikan tanggapan dengan perilaku defensif. Perilaku defensif adalah perilaku yang reaktif dan proaktif untuk menghindari tindakan penyalahan atau perubahan. Contoh dari perilaku defensif ada 3 poin. Poin yang pertama, menghindari tindakan. Ada penyesuaian diri yang
yang berlebih, penghindaran tanggung jawab, berpura-pura bodoh, dan pelonggaran dan mengulur-ngulur. Poin kedua ada menghindari penyalahan, ada bermain aman, membenarkan, pengambing hitaman, salah dalam penyajian. Poin ketiga ada menghindari perubahan, ada pencegahan dan melindungi diri sendiri. Dengan perilaku defensif seringkali dihubungkan dengan perasaan negatif terhadap pekerjaan dan lingkungan kerja. Tanggapan orang-orang terhadap politik organisasi. Terdapat 3 poin. Yang poin pertama yaitu ketika politik dan pemahaman terhadap politik tinggi, maka kinerja seorang cenderung meningkat karena individu akan melihat terhadap politik yang sebagai sebuah peluang. Lalu ketika pemahamannya rendah, maka para individu lebih cenderung untuk memandang politik sebagai sebuah ancaman. Lalu, poin kedua yaitu perilaku politik. Perilaku politik pada pria cenderung lebih responsif terhadap kepemimpinan. Dan pada wanita cenderung terlibat dalam perilaku kewargaan ketika lingkungan secara konsisten beretika dan berpolitik. Lalu yang ketiga, ketika para pekerja memandang politik sebagai sebuah ancaman, maka mereka seringkali memberikan tanggapan dengan perilaku defensif, yaitu perilaku yang reaktif dan protektif untuk menghindari tindakan, penyalahan, atau perubahan. Lalu yang berikutnya mengenai manajemen kesan. Kita tahu bahwa setiap orang memiliki kepentingannya dan keinginannya masing-masing. Namun, ini ada contoh di warga Amerika Utara, mereka menghabiskan miliaran dolar demi program diet, keanggotaan klub kesehatan, dan kosmetiknya. Semuanya ditujukan untuk membuat mereka terlihat lebih cantik, menarik bagi orang lain. Maka, dengan demikian, mereka beranggapan bahwa mereka harus mendatangkan manfaat bagi orang-orang di dalam organisasi. Dan dalam konteks politik, proses yang mana individu berupaya untuk mengendalikan kesan lainnya yang membentuk mereka dinamakan manajemen kesan. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Ayuko Wulandari, NIM 2018-210-114. Di sini saya akan menjelaskan tentang etika dalam berperilaku politik. Sebelumnya, saya akan menjelaskan dulu tentang perilaku politik. Perilaku politik adalah kegiatan yang tidak dipandang sebagian dari peran formal seseorang dalam organisasi tersebut, tetapi dapat mempengaruhi atau berusaha mempengaruhi distribusi keuntungan atau kerugian di dalam organisasi. Perilaku politik yang sah adalah politik sehari-hari yang muncul dengan wajar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang etika berperilaku politik. Perilaku politik yang etis adalah perilaku yang bermanfaat untuk individu dan organisasi. Sedangkan perilaku politik yang tidak etis adalah perilaku yang bermanfaat untuk individu tetapi melukai organisasinya. Setidaknya terdapat 3 kriteria untuk menilai apakah cara kita bertindak etis atau tidak etis, yaitu dengan 3 prinsip. Yang pertama adalah utilitarianisme, hak dan keadilan. Yang pertama adalah prinsip utilitarianisme, yaitu prinsip yang mengajarkan bahwa keputusan yang kita ambil haruslah memberikan manfaat terbesar untuk jumlah orang terbesar. Pandangan demikian menekankan pada kinerja kelompok atau organisasi. Dengan kata lain, pengambilan keputusan adalah dalam rangka efisiensi dan produktivitas organisasi, bukan untuk mengambil keuntungan sepihak. Yang kedua adalah prinsip hak, menekankan bahwa setiap individu mempunyai kebebasan untuk mengemukakan pendapatnya dan berbicara. Baik, untuk prinsip yang terakhir adalah prinsip keadilan. Prinsip keadilan mengisyaratkan untuk individu untuk memperlakukan atau menegakkan aturan secara adil dan tidak berat sehingga
terdapat distribusi manfaat dan biaya yang pantas. Terima kasih.